warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Eva Talk Season 6. Kali ini kita akan berbincang mengenai kisah inspiratif dari seseorang yang nomor 1 di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Sudah ada Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH ini Bu. Langsung saja ya Bu, Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini ini adalah seseorang yang kelahiran berasal dari Banten, betul ya Bu ya? Nah, langsung saja kita dengar dan simak kisah inspiratifnya kenapa beliau bisa sampai ada di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Saya memang kelahiran dari Rangkas Bitung Banten, tetapi sudah lebih dari setengah hidup saya tinggal di Kabupaten Cianjur. Saya amat sangat senang sekali bekerja dan mengabdi, apalagi tinggal di Kabupaten Cianjur, yang konon kata orang kalau tinggal di Cianjur itu kata lanjuran. Kata lanjuran itu ketelanjuran. Artinya siapapun yang sudah minum air dari Cianjur ini pasti akan betah gitu. Nah, oleh karena itu termasuk saya pun ya saya juga jadi betah di Kabupaten Cianjur ini. Kenapa saya sampai bisa di Cianjur? Jadi saya itu memang pada awalnya tidak ada cita-cita sama sekali untuk menjadi dosen. Saya juga samalah dengan kalian-kalian waktu SMA, waktu muda-muda mungkin suka agak bandel-bandel dikit lah gitu ya ke dosen begitu atau ke guru begitu. Ya, tapi mungkin takdir dan suratan membawa saya untuk awalnya saya masuk Fakultas Hukum itu karena saya menganggap bahwa Fakultas Hukum ini sangat luas dalam mencari pekerjaan. Cita-cita saya memang di awal itu saya ingin jadi hakim atau enggak saya ingin jadi wartawan. Nah, tapi kemudian orang tua saya membiarkan saja, berjalanlah waktu. Nah, sampai pada akhirnya kalau zaman dulu itu kan ada sarjana muda. Sarjana muda saya testing, ikut CPNS di Pemda. Waktu itu saya daftar di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah keterima. Waktu itu saya lagi nyusun skripsi. Nah, kemudian setelah lulus ada juga formasi lowongan pekerjaan untuk menjadi dosen di Kopertis. Saya testing juga. Alhamdulillah dua-duanya keterima. Nah, inilah bukti bahwa kuliah di Fakultas Hukum itu amat sangat luas lingkup pekerjaan. Saya kerja di Pemda sudah jadi CPNS. Tapi begitu saya selesai prajabatan, saya mengikuti tahapan, tiba-tiba ada panggilan jadi dosen yang juga sama-sama PNS. Akhirnya yang Pemda saya tinggalkan, saya mengundurkan diri, kemudian saya mengambil jadi dosen. Nah, ternyata memang setelah saya banyak bergaul, saya banyak menggeluti berbagai bidang ilmu hukum. Jadi sarjana hukum itu memang luas sekali. Jadi tidak harus menjadi dosen, tidak saja harus menjadi pegawai negeri, tapi lingkup pekerjaan itu banyak. Bahkan mungkin kalau tidak keterima di mana-mana, kita ciptakan saja pekerjaan. Ya, kita bisa jadi lawyer, kita bisa jadi notaris misalnya. Nah, itu kan kita bisa menciptakan pekerjaan. Ya. Betul. Mengenai ini Bu, Ibu tadi sampaikan mahasiswa dulu Ibu juga menjadi mahasiswa ada bandel-bandelnya sedikit. Nah, kira-kira ketika Ibu setelah menjadi tenaga pengajar nih Bu, dosen di sini sekaligus dekan yang tentunya mengawasi dan mendampingi seluruh mahasiswa di sini, kiranya karakter seperti apa mahasiswa di Fakultas Hukum yang membuat Ibu gemas gitu? Ya, sebetulnya kalau anak-anak semua juga sama di mana-mana juga. Jadi memang nikmatnya jadi orang tua, nikmatnya jadi dosen itu kalau ada anak-anak yang nakal. Kalau anak-anaknya semua baik-baik saja, itu nggak nikmat gitu. Nah, tentunya tingkat kenakalan ini ada batas toleransinya, ada batas kewajarannya. Ya, kalau misalnya sekali-kali ada mahasiswa yang bolos atau tidak mengikuti perkuliahan atau nyontek misalnya ya, yang di mana-mana juga Ibu kira itu sama, adalah gitu ya. Tetapi tentunya jangan sampai ini dibiasakan. Ya. Karena menyontek itu tidak baik. Menyontek itu sama dengan korupsi.
ya. Nah, oleh karena itu kita ini sebagai calon akademisi atau calon praktisi atau calon ilmuwan, apalagi sarjana hukum yang tahu aturan, jangan sampai kita melanggar aturan. Mengenai Ibu kan sudah lama ya Bu tinggal di Cianjur, kesannya selama tinggal di Cianjur itu gimana Bu? Ya, kota Cianjur itu kalau menurut Ibu dari sisi alamnya, dari sisi geografisnya itu sangat nyaman, sangat enak sekali untuk tempat tinggal, untuk belajar, untuk beristirahat, gitu ya. Dan masyarakatnya juga cukup cukup familiar lah. Kekerabatannya, kekeluargaannya juga cukup bagus kan. Termasuk juga di Fakultas Hukum. Jadi di Fakultas Hukum juga sesama dosen, sesama dengan tenaga kependidikan, dengan mahasiswa juga sama lah. Tetapi tentunya keakraban dalam batas-batas tertentu. Keakraban dari sisi etika tetap kita jaga. Artinya dalam hal-hal tertentu memang kita harus saling bantu, saling tolong begitu. Tetapi untuk hal-hal tertentu tentunya tidak bisa kita toleran. Jadi Ibu sangat betah sekali, sangat nyaman sekali tinggal di Kabupaten Cianjur ini. Ya pokoknya Cianjur is the best lah gitu. Yang tidak sukanya memang ke Cianjur itu adalah kotanya kalau mau keluar itu tolong diperhatikan oleh pemerintah daerah ya. Nah kita itu terkurung oleh kemacetan. Mau ke arah puncak kena buka tutup, mau ke Bandung juga sama begitu. Tetapi ya ini adalah ciri bahwa Cianjur sedang membangun. Ini adalah ciri bahwa Cianjur menggeliat. Ini adalah ciri bahwa Cianjur memang sudah maju. Nah, namun tentunya ini harus kita jaga bersama, ini harus kita kembangkan bersama karena aparat dan pemerintah daerah tentunya tidak bisa mengatasi ini sendirian, tapi harus kerjasama dengan kita. Saya mengambil S1, jadi saya cerita dulu ya. Dulu itu saya ngambil kuliah itu zaman dulu itu kan ada testing yang kalau sekarang itu SPMB ya. Nah, keterimalah di KIP gitu. Nah, kemudian swastanya karena Ibu waktu itu hanya 3 ngambil tempat tes itu, KIP, Unpad dan Unpar Parahyangan. Pajajaran nggak lulus, jadi nggak diaku lah sama Pajajaran. Nah, sama IKIP alhamdulillah lulus begitu. Karena memang ini alasan salah satu kalau IKIP lulus pasti Unpad nggak akan lulus gitu kalau zaman dulu ya. Nah, kemudian swastanya Ibu ambil di Parahyangan, Unpar, Universitas Katolik Parahyangan. Nah, alhamdulillah lulus dan menyelesaikan sedikitlah lebih harusnya kan 4 tahun. Nah, itu 4 tahun setengah karena memang waktu itu ada kendala menjelang UAS. Waktu itu nenek yang sangat-sangat dekat dengan Ibu itu meninggal. Jadi semester itu Ibu agak jebol begitu. Sehingga Ibu berjuang. Nah, jadi akhirnya Ibu lulusnya 4 tahun setengah waktu itu. Nah, kemudian S2 Ibu ambil di Unisba. Nah, karena S2 ini adalah sudah berumah tangga dan sudah mempunyai anak waktu itu, anaknya 2. Tapi alhamdulillah S2 diselesaikan tepat waktu, yaitu selama 2 tahun. Kemudian S3 Ibu balik lagi ke Unpar, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Nah, alhamdulillah waktu itu Ibu mendapatkan prestasi dan penghargaan dari Rektor Unpar tercepat dan terbaik. Ya, ini tidak dalam kapasitas untuk menyombongkan diri, tetapi ini adalah untuk memberikan support bahwa ternyata perempuan walaupun sudah bekerja, walaupun sudah bersuami, tetap bisa berprestasi. Nah, oleh karena itu apalagi yang masih muda-muda, yang belum bersuami, yang belum punya anak, begitu ya. Nah, ini tentunya tinggal kitanya yang pintar-pintar membagi waktu dan membagi peluang dan motivasi Ibu untuk terus dan tetap melanjutkan pendidikan yang tadi Ibu sampaikan, melanjutkan S2 pun setelah berumah tangga dan memiliki anak. Motivasinya apa Bu? Bisa sampai sekarang menjadi seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Ya, memang Ibu punya moto ya waktu itu, walaupun kata teman-teman waktu itu moto Ibu itu terlalu ambisius. Moto Ibu adalah maju dan berhasil.
Nah, artinya moto hidup untuk diri ibu sendiri. Ya, artinya ibu ingin maju dan ingin berhasil. Ya, jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kita ini perempuan. Walaupun kita ini dari daerah gitu ya, tapi tidak kampungan. Jadi artinya kita hidup di kampung tapi tidak kampungan. Tapi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Itu prinsip itu. Memang kalau orang mendengar sepertinya cenderung ambisius, tetapi itu adalah untuk memacu diri ibu, maju dan berhasil. Itu adalah moto ibu. Waktu muda gitu ya, sekarang beda lagi. Tentunya. Apa Bu motonya sekarang? Ya kalau sekarang mah mengalir lah, sesuai air aja gitu. Menyesuaikan. Ya menyesuaikan. Kalau sekarang ibu mungkin tuturi handayani mengikuti dan mendukung anak-anak yang muda untuk lebih maju ke depan begitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah ibu dapat bisa dicontoh atau bisa diikuti oleh anak-anak, oleh masyarakat juga. Terakhir Bu, pesan dan kata-kata semangat untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Ya, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana ibu kira sama dengan kuliah di fakultas-fakultas hukum yang lain. Karena kurikulumnya sama, kemudian juga beban SKS-nya juga sama, yang beda adalah hanya dosen. Bahkan mungkin kalau ibu bandingkan dengan perguruan tinggi atau fakultas hukum yang lain, ibu boleh mengangkat topi ya untuk Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana ini, karena para dosennya itu semangat, para dosennya itu pada muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik begitu. Jadi ini juga bisa memberikan support untuk mahasiswa untuk memberikan semangat begitu ya, karena kan kalau mahasiswa kalau diajar oleh dosen tua kan suka ngantuk katanya gitu ya, tidak semangat gitu. Nah insya Allah lah kalau di Fakultas Hukum ini masih pada seger-seger gitu, dan kita juga bisa mengikuti perkembangan anak-anak. Oleh karena itu jangan sukar kuliah di Fakultas Hukum, mantap. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya di Eva Talk ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan spirit semangat untuk penonton dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah di Fakultas Hukum tidak usah cari ke Bandung. Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, akreditasi A, lokasi bisa dijangkau, mudah, kemudian biaya kuliah juga murah, tetapi fasilitasnya lengkap dan tidak murah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.